Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammad wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak bosan-bosan kita selalu menyempatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur tersebut Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan juga ketika kita berkebalikan daripada tidak bersyukur, berkebalikan dari syukur yaitu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kita dengan sebuah peringatan, inna azabi lasyadid, dan sesungguhnya azabnya Allah itu syadid, sangatlah besar. Maka kita yang diberikan oleh Allah ini nikmat tiada henti-hentinya, dari mulai bangun tidur bahkan sampai tidur lagi, atau bahkan di dalam tidur kita pun kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Contohnya mimpi-mimpi yang indah itu kan juga nikmatnya Allah. Maka kita harus terus-menerus memupuk di dalam diri kita itu rasa syukur, agar kita terhindar dari golongan-golongan orang yang disebut oleh Allah itu adalah kufur. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya. Semoga dengan kita mengikuti apapun ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi penolong kita di hari di mana seluruh nabi dan rasul itu tidak bisa menolong umatnya, kecuali hanya nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita terus memperbanyak syukur dan juga memperbanyak salawat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di dalam satu majelis, yang majelis ini disampaikan bahwasanya akan ada banyak sekali malaikat yang ikut nimbrung bersama kita, bahkan juga mendoakan untuk kebaikan-kebaikan kita. Maka di awal sekali mari kita luruskan lagi niat kita, untuk apa kita datang ke majelis ilmu. Apakah hanya untuk sekedar absen dilihat oleh orang lain bahwasanya si fulan beliau itu rajin
masuk ke dalam majelis-majelis ilmu, kan itu bukanlah niat yang baik. Maka mari kita sama-sama perbaiki niat kita agar dari niat yang baik itu nanti apa-apa yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita, kemudian bisa teramalkan dalam keseharian kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kalimat motivasi yang disampaikan oleh sinten Bapak, Ibu, tasih ingat buatan? Sudah lupa ya? Sudah 2 pekan yang lalu. Nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyampaikan setidaknya dalam satu kalimat itu ada 6 poin. Yang pertama adalah man tafaqqaha fi dinillahi 'azza maqamuhu. Barang siapa yang mendalami ilmu agama Islam, maka akan mulia kedudukannya. Kemudian yang kedua, nasihat beliau, wa man ta'allamal qur'ana 'azumat qimatuhu. Dan barang siapa yang belajar Al-Qur'an, maka akan besar nilai yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, wa man talabal fiqha naila qadruhu. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu fikih, maka sedikit demi sedikit, bahkan bisa jadi banyak, kemampuannya itu akan terus meningkat. Kemudian yang keempat, wa man 'arafal hadis qawiyat hujjatuhu. Dan barang siapa yang memahami hadis, maka hujjahnya itu akan lebih kuat daripada orang yang tidak memahami hadis. Yang kelima, wa man nadhara fil nahwi raqqa tab'uhu. Barang siapa yang belajar ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab, maka akan lembutlah perilakunya, akan lembutlah kelakuannya. Dan kemudian nasihatnya ditutup oleh Imam Asy-Syafi'i dari serangkaian ilmu dan faidah-faidah di balik ilmu-ilmu tersebut. Beliau menyampaikan, wa man lam yasun nafsahu. Kalau kita itu enggak bisa menjaga nafsu kita, enggak bisa menjaga hawa nafsu kita, kan nafsu itu condongnya malah ke keburukan, maka beliau menyampaikan lam yasunhu al-ilm. Maka ilmu yang sudah didapat tadi juga tidak akan bisa menjaga orang tersebut atau melindungi orang yang memiliki ilmu tersebut. Maka ketika kita sudah belajar berbagai macam ilmu, maka kita juga harus seimbang dalam belajar, juga menjaga hawa nafsu kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu itu sebagai tameng kehidupan kita. Jangan sampai malah sebaliknya, sudah belajar banyak tapi malah hawa nafsunya itu diumbar. Kan sekarang lagi viral-viralnya itu mirisnya dunia pendidikan. Kan begitu nggih? Terakhir saya membaca salah satu berita di daerah, kalau nggak Solo itu Sukoharjo. Itu Masya Allah, beritanya sangat menyedihkan. Beliau itu hafiz Al-Quran 30 juz mungkin. Kemudian ilmu agama itu sangat dalam. Jadi dari sekolah sebelumnya beliau mengajar itu sudah dikeluarkan karena perihal syahwat terhadap murid-muridnya. Kemudian beliau itu daftar lagi ke sebuah sekolah yang instansi itu, sekolah itu basicnya adalah basic agama. Karena beliau memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, akhirnya tidak perlu waktu yang lama beliau itu menjadi kepala sekolahnya. Dan kemudian sampai pada kasusnya itu beliau naudzubillah sampai mencabuli santri-santrinya.
Itu kan eh, berarti tidak masuk ke dalam ilmu itu menjaga orangnya, tapi karena orangnya itu lebih mementingkan hawa nafsu daripada mengamalkan ilmunya. Sekarang kita perlu banyak berhati-hati bahwasanya ilmu agama itu penting, tetapi kita juga harus jelas dengan siapa kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita sudah semangat menuntut ilmu, dapat apesnya, dapat guru itu yang seperti tadi, kan kita juga menyesal akhirnya nanti. Walaupun ilmunya sangat berguna untuk kita, karena nantinya tidak akan ada keberkahan dari ilmu yang sudah kita dapat dari beliau. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah pesan yang sangat menusuk untuk diri kita masing-masing. Sudah seberapa besar kita menahan hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan keburukan itu. Dan semoga dengan kita terus mengilmui diri kita, Allah melindungi kita dari hawa nafsu yang buruk tadi. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Kita akan masuk kepada muqaddimah dari kitab ini yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk beliau beserta keluarga beliau. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita setiap kesalahan-kesalahan yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.